2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Arifa dengan NIM A11124010. Saya merupakan mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya video ini saya buat untuk mengenai tugas akhir pada mata kuliah setelah kurikulum dan buku teks Bahasa Indonesia yang diambil oleh Ibu. Dengan hormat saya sebutkan namanya Ibu Nurhalifa SPD MPD. Baik, sebelum kita membahas tema kurikulum terakhir Indonesia, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari kurikulum. Nah teman-teman, jadi kurikulum diartikan sebagai menafsirkan, namun demikian ada kesamaannya. Kurikulum sebagai program pembelajaran yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan. Nah baik, langsung saja pada video kali ini saya akan membahas 5 kurikulum terakhir di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu kurikulum 1994, yaitu kurikulum yang ditandai dengan penekanan materi pembelajaran yang padat dan orientasi pada hasil pembelajaran sehingga menuntut siswa untuk menguasai banyak materi. Nah, kurikulum ini juga memperkenalkan pendekatan CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Meskipun demikian, dalam praktiknya seringkali mengarah pada pola pembelajaran satu arah karena beban materi yang berat. Kurikulum ini merupakan pembagian dari kurikulum sebelumnya dengan tujuan utama yaitu menyatukan dan mendapatkan materi pembelajaran. Adapun ciri utama pada kurikulum ini yaitu perubahan sistem waktu pelajaran dari semester menjadi 1 bulan, yang membagi 1 tahun menjadi 3 periode belajar. Tujuannya untuk memberikan siswa kesempatan menerima materi lebih banyak dalam 1 tahun. Nah, yang kedua yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, di mana pengembangan pada kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi ini bergeser dari berbasis materi kini menjadi berbasis kompetensi yang menekankan pada penguasaan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kurikulum ini peserta didik dituntut untuk aktif mengembangkan keterampilan untuk menerapkan tips tanpa meninggalkan kerjasama dan solidaritas, meski sesungguhnya peserta didik saling berkompetensi. Baik, lanjut yang ketiga yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, kurikulum ini merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilandaskan oleh setiap satuan pendidikan di Indonesia berdasarkan standar nasional pendidikan. Tentunya adalah untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan keetahan kondisi, potensi, kebutuhan, dan permasalahan daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Adapun fleksibilitas memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi lokalnya, serta menekankan pada pencapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun fleksikal dan fokus pada hasil, di mana kurikulum ini berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman dengan penilaian yang menekankan pada proses dan hasil belajar siswa sehingga melibatkan guru, kepala sekolah, dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum tersebut. Yang keempat yaitu kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 yang dilakukan pada tahun 2006 sebagai pengganti kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang memberikan otonomi pada setiap sekolah untuk mengembangkan dan melaksanakan kurikulumnya sendiri berdasarkan standar nasional. Nah, kurikulum KTSP sendiri dirancang untuk memberdayakan sekolah dengan memungkinkan mereka untuk menyesuaikan pembelajaran dengan ketentuan lokal atau dengan kebutuhan lokal dan siswa, namun implementasinya mengalami tantangan seperti kekurangan pemahaman guru, keterbatasan sumber daya,
dan kesulitan dalam menyesuaikan standar nasional. Kurikulum ini juga menekankan pada pengembangan kompetensi siswa baik secara holistik dengan pendekatan berbasis kompetensi. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membentuk siswa menjadi pribadi yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta berkarakter dengan menyeimbangkan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang terakhir yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang baru diterapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional. Nah, kurikulum ini memberikan keleluasaan kepada sekolah dan guru untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan potensi peserta didik. Kurikulum ini berfokus pada pembelajaran yang esensial, sehingga siswa dapat belajar lebih mendalam dan tidak terbebani oleh terlalu banyak konten. Nah, sekian video presentasi dari saya. Saya Juri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.